Terus dia bilang juga, kalau nggak percaya ya udahlah, tiap malam kita berburu hantu aja. Kalau ketemu kita kuliti, kita bikin sirkus katanya gitu. Nah, sekarang gue ngasih penjelasan ilmiahnya nih. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman. Kenapa gue bilang otak itu bisa menghasilkan ilusi? Kalau kalian buka artikelnya, jurnalnya, penelitian resminya, kalian akan tersadarkan bahwa oh, ini toh yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa menjelaskan fenomena dari mulai melihat hantu, fenomena ketindihan, sampai fenomena kesurupan. Jadi secara ilmiah, penampakan hantu itu bisa kita jelasin melalui berbagai faktor psikologis, neurologis, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Dan ini akhirnya menjelaskan banyak hal yang kita lihat. Pertama ada yang namanya pareidolia. Jadi pareidolia ini menjelaskan bahwa otak manusia dirancang untuk mencari pola di lingkungan sekitar, termasuk mengenali wajah atau bentuk manusia dalam objek yang sebenarnya tidak relevan. Ketika otak secara otomatis menafsirkan bentuk acak seperti bayangan atau suara menjadi sesuatu yang akrab seperti wajah atau sosok manusia. Jadi ketika seseorang melihat bayangan atau pola yang tidak jelas, otak bisa salah mengidentifikasikan ini sebagai hantu. Itulah kenapa hantu di setiap negara itu berbeda, Pak. Karena persepsi kita terhadap ketakutan itu berbeda gitu. Orang Romania melihat ketakutan itu Dracula, kita melihat ketakutan itu kuntilanak. Ya, makanya nggak pernah ditemukan kuntilanak di Rumania atau nggak pernah ditemukan Dracula di Indonesia. Makanya jenis hantu itu bergantung sama teritori. Nah, itulah karena semua itu dibentuk oleh media dan persepsi tentang ketakutan, sosok hantunya, sosok dedemitnya, sosok lelembutnya. Temporal lobe epilepsi yang mana ini adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi bagian otak yang mengontrol persepsi dan emosi. Orang yang menderita kondisi ini kadang mengalami halusinasi visual atau auditori, seperti melihat sosok manusia atau mendengar suara yang tidak ada. Ini bisa membuat seakan-akan yang kita lihat itu hantu. Dan ini distudi, Pak, diteliti gitu oleh Persinger tahun 94, menunjukkan bahwa stimulasi pada lobus temporal bisa menghasilkan sensasi kehadiran makhluk gaib secara suara maupun visual yang sering diasosiasikan dengan pengalaman mistis atau penampakan hantu. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif psikologis dan neurosaintifik, manusia itu punya kebutuhan untuk menjelaskan yang tidak terjelaskan. Jadi manusia secara alami mencari penjelasan untuk fenomena yang tidak mereka pahami. Ketika sesuatu terjadi yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah seperti suara aneh, penampakan misterius, atau kematian mendadak, banyak orang yang lebih nyaman dengan menjawab hal tersebut dan mengaitkannya dengan semua hal yang berhubungan mistis dan supranatural. Dan ini bagian dari yang namanya kognitif, yang mana bisa diartikan sebagai keinginan untuk segera menutup ketidakpastian dengan penjelasan yang langsung meskipun tidak berbasis bukti.